Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Jogde. Rasanya sudah lama sekali saya tidak membuat konten tutorial. Berhubung di komentar ada beberapa Bapak Ibu guru yang membutuhkan terkait cara membuat video pembelajaran yang sangat sederhana. Nah, di sini saya akan coba sedikit memberikan contoh atau langkah-langkah atau tutorial untuk membuat video pembelajaran tanpa menggunakan aplikasi dengan cara yang sangat mudah sekali. Ya, mudah dalam artian di sini tentu ada langkah-langkah yang harus kita pahami terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, silakan lihat pada langkah berikut ini. Sebelum saya membuat contoh video pembelajaran ini, saya ingin memberitahukan Bapak Ibu sekalian bahwa Android yang saya gunakan adalah Android yang tipe menengah ke bawah, bukan Android mahal. Nah, di sini bisa kita lihat. Bapak Ibu sekalian, di sini bisa dilihat Android yang saya gunakan adalah Android versi 10 dan kemudian dengan RAM 4 GB dan prosesornya itu 8 inti. Nah, untuk model Android ini Bapak Ibu bisa melihat ya, ini dia model CPH 2239. Nah, jadi Bapak Ibu bisa tahu bahwa ini adalah Android dengan merek Oppo A54 keluaran 2021. Tentunya Android ini tidak begitu mahal dan bisa dibilang Android menengah ke bawah. Namun ini bisa kita gunakan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar menjadi lebih mudah. Lebih mudah di sini dimaksudkan yaitu untuk membuat video pembelajaran tanpa Bapak Ibu pusing dan harus mengedit terlalu banyak. Namun intinya di sini bisa menampilkan wajah Bapak Ibu sekalian dan Bapak Ibu bisa menjelaskan sembari menunjukkan modul ataupun buku pelajaran yang akan Bapak Ibu jelaskan. Dan tentunya ini harus menjadi sebuah solusi bagi kita bagaimana siswa bisa menerima pembelajaran secara langsung dengan melihat kita, meskipun hanya melalui layar Android, namun setidaknya anak-anak bisa melihat bagaimana kita berbicara, mimik wajah kita, bentuk rasa senang kita, bahagia kita. Setidaknya ada rasa emosional atau kedekatan emosional antara kita dengan anak walaupun hanya melalui layar Android, karena tentunya mereka sangat merindukan kehadiran kita, begitupun dengan kita. Baik, saya tidak mau panjang lebar, langsung kepada tips dan triksnya. Nanti malah saya jadi curhat di sini terkait kegiatan belajar mengajar jarak jauh. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah kembali ke layar awal Android kita. Tapi Bapak Ibu sekalian, di sini saya ingin sedikit menjelaskan dulu. Di sini saya bukan promosi Oppo A54 ya. Bapak Ibu bisa juga menggunakan Android yang lain, kemungkinan juga ada fitur ini. Nanti silahkan coba saja diikuti langkah-langkahnya. Mana tahu nanti di Android Bapak Ibu bisa ini digunakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, anggap saja sekarang ini saya yang ada di depan layar Bapak Ibu sekalian ini tidak ada. Anggap saja saya tidak ada. Saya akan menunjukkan langkah-langkah trik bagaimana kita untuk menampilkan rekaman layar demikian ini. Pertama, Bapak Ibu silahkan masuk ke pengaturan. Nah, biasanya di semua Android baik yang terbaru maupun yang lama akan muncul seperti ini. Itu baik ada yang dari atas kita tarik kursornya ke bawah atau yang dari bawah kita tarik kursornya ke atas. Nah, kita perbanyak menunya. Di sini tentu Bapak Ibu akan melihat ada di sini ada untuk WiFi, data seluler, mode senyap, kunci layar. Nah, di sini Bapak Ibu cari perekam layar. Perekaman layar. Nah, ini dia Bapak Ibu sekalian, ini perekaman layar. Bapak Ibu klik saja perekaman layarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa Bapak Ibu sudah menekan tombol perekaman layar tadi, maka akan muncul pengaturan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa lihat ada pengaturan untuk suara, yaitu rekam suara sistem, kemudian rekam suara mikrofon. Ini bisa diaktifkan kedua-duanya
yaitu apabila kita melakukan perekaman maka suara sistem dan suara mikrofon akan terekam. Namun bisa juga kita memilih salah satunya. Kemudian Bapak Ibu juga bisa mengatur tampilan atau resolusi. Nah, seperti di sini. Ini karena sedang perekaman berjalan maka pengaturan tidak bisa dilakukan. Tampilan di sini untuk melakukan perekaman menggunakan resolusi bisa 720 pixel, bisa 1800, bisa 4000, bisa 480 pixel. Tinggal tergantung sesuai kebutuhan Bapak Ibu. Apabila video yang akan kita gunakan ini untuk dikirim melalui WhatsApp, maka kita gunakan resolusi yang paling rendah. Kemudian di sini ada pengaturan kamera depan. Bapak Ibu bisa lihat, dan di sini ada pengaturan kamera depan. Nah, kamera depan ini tinggal diaktifkan saja, diklik ke kanan. Kemudian tampilan sentuhan layar. Nah, jadi itu Bapak Ibu sekalian, ini adalah menu-menu yang ada di perekaman layar. Kemudian bagaimana langkahnya Bapak Ibu untuk membuat video pembelajaran menggunakan metode atau menggunakan tools perekaman layar bawaan Android ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah mengetahui langkah untuk melakukan perekaman layar, Bapak Ibu masuk ke langkah kedua, yaitu untuk membuka materi pembelajaran. Nah, di sini saya sudah mengunduh salah satu buku paket pembelajaran SD kelas 6 tema 9. Bapak Ibu bisa langsung klik menggunakan WPS Office. Nah, di sini buku tema 9 kelas 6-nya sudah terbuka. Nah, Bapak Ibu tinggal cari halaman yang diinginkan untuk dijelaskan kepada siswa. Contohnya di sini tentang pembelajaran 2. Nah, ya Bapak Ibu sekalian, tentang pembelajaran 2 ini di sini tentang tata surya. Nah, Bapak Ibu bisa menjelaskan secara langsung kepada anak-anak. Contohnya begini, anak-anakku sekalian, tata surya kita terdiri atas 8 planet. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memperbesar dan menggeser posisi Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu bisa menunjukkan mau sebesar penuh dengan layar Androidnya juga bisa menjelaskan ini adalah matahari dengan menekan kursor yang ada. Ini matahari, kemudian ini adalah bumi. Nah, ini adalah letak bumi. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini kita bisa menggunakan PDF-nya sambil merekam layar. Bapak Ibu bisa menjelaskan sambil melihatkan apa yang sedang kita baca atau kita jelaskan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini Bapak Ibu bisa membuka YouTube. Ini saya sudah berada di YouTube. Mohon maaf karena saya takut nanti channel saya ditegur, maka saya coba saja buka channel saya sendiri. Oke. Nah, di sini ada video pembelajaran SMP. Nah, di sini Bapak Ibu, contohnya ini kita ingin memberikan penjelasan kepada siswa tentang pelajaran yang ada. Nah, kan posisinya di sini Bapak Ibu menggunakan video orang lain yang ada di YouTube dan kegunaannya ingin kita share di WhatsApp atau Google Meet maupun layanan atau platform lainnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuka YouTube sambil berjalan seperti ini. Nah, Bapak Ibu menjelaskan. Contohnya seperti di sini. Ini yang saya gerakkan adalah wajah kita atau Bapak Ibu yang sedang melakukan perekaman layar, sementara yang ada di belakangnya adalah gambar atau rekaman daripada video pembelajaran atau video yang ada di YouTube. Nah, itu Bapak Ibu sekalian, ini trik untuk memanfaatkan YouTube sebagai media pembelajaran kita, tapi kita melakukan perekaman layar menggunakan Android, yang mana nanti hasil videonya kita
kirim kepada siswa kita. Jadi tentunya ini sangat mudah sekali, sehingga sangat membantu Bapak Ibu sekalian dalam memberikan materi pembelajaran. Kemudian untuk contoh yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, tadi yang pertama bagaimana kita memanfaatkan buku elektronik atau PDF sebagai video pembelajaran kita. Kemudian menggunakan video atau konten-konten yang ada di YouTube untuk bahan atau media pembelajaran kita. Nah, kemudian yang ketiga di sini aplikasi lainnya di Android sebagai sarana media pembelajaran. Nah, jika tadi buku elektronik, kemudian channel YouTube atau video-video pembelajaran yang lain yang ada di website Kemdikbud. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat bahwa aplikasi Android bisa kita jadikan media pembelajaran dengan memanfaatkan perekaman layar Android. Contohnya begini, ini seandainya Bapak Ibu ingin mendengarkan anak-anak cara pembacaan Quran Surat Al-Fatihah. Kita klik play di sini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Oke, demikian Bapak Ibu sekalian ya. Untuk beberapa contoh mungkin bisa dicoba ke beberapa aplikasi lain seperti game edukasi maupun lain sebagainya. Nanti silakan Bapak Ibu komentar saja di bawah bagaimana dan seperti apa cara-cara lainnya. Insya Allah nanti akan kita jelaskan lebih detail. Namun ini saya menjelaskan tentang pemanfaatan perekaman layar bawaan Android, dan kebetulan di Oppo A54 bisa digunakan sebagai sarana untuk membuat video pembelajaran yang sangat mudah sekali. Dan tentunya di sini Bapak Ibu juga seolah-olah seperti virtual, menampakkan wajah Bapak Ibu sekalian, walaupun kita bisa melakukan pengiriman video ini melalui WhatsApp, bahkan bisa Bapak Ibu jadikan konten YouTube. Namun tentunya Bapak Ibu harus mempelajari lebih detail bagaimana cara melakukan pengeditan video apabila mau dijadikan konten YouTube. Jadi itu saja Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini langkah-langkah sederhana yang saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kita kembali dulu dari aplikasi ini. Baik, sekali lagi apabila ada kesalahan atau hal-hal yang kurang jelas, Bapak Ibu silakan langsung tanyakan di kolom komentar atau bisa menghubungi saya lewat Gmail. Namun saya yakin ini sangat mudah sekali dan bisa Bapak Ibu langsung praktekkan. Nah, sementara itu untuk perekaman menggunakan aplikasi yang lain, Bapak Ibu bisa melihat di konten-konten saya sebelumnya, itu menggunakan aplikasi X Recorder ataupun lain sebagainya. Dan untuk perekaman untuk pengeditan bisa Bapak Ibu menggunakan aplikasi KineMaster ataupun aplikasi-aplikasi lainnya. Silakan simak di video-video saya yang sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.